penyampaian visi misi sekolah dan lain sebagainya yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Ayahanda Suharyono. Oke, di sini saya sedikit menyinggung terkait visi misi sekolah. Visi misi sekolah SD Muhammadiyah 110 sebenarnya tidak hanya berfokus pada kecerdasan, tetapi juga mencetak generasi Islami berkemajuan, berkarakter, dan berakhlak mulia serta peduli lingkungan. Namun Bapak Ibu, kami menyadari untuk menuju visi misi tersebut tentunya kami membutuhkan dukungan, doa, dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, karena sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tri utama pendidikan itu adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga, tempat di mana anak-anak kita belajar tentang nilai-nilai agama dan moral yang baik. Keluarga menjadi sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi sangat penting dukungan dan kerjasama dari orang tua. Pendidikan dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan mohon agar tepat waktu sehingga tidak numpuk, Bapak Ibu ya. Kalau dibayar di akhir itu akan semakin berat bagi kita. Jadi supaya tidak berat, bisa dicicil sebulan 2 bulan ya, sehingga tidak sampai bertahun-tahun yang nantinya akan sangat berat karena sudah numpuk. Oke, di sini kami juga menyampaikan dana yang bersumber dari Bapak Ibu, entah itu dari pemerintah, itu dikelola oleh sekolah, insya Allah akan digunakan secara amanah demi menunjang proses pembelajaran, peningkatan sarana dan prasarana. Bisa Bapak Ibu lihat ini setiap tahun ada pembaruan cek, kemudian alhamdulillah tahun ini tambah 1 unit antar jemput Bapak Ibu ya. Semoga rezeki Bapak Ibu berkah dunia akhirat ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan dan sumbangsinya Bapak Ibu. Jangan segan-segan kalau mau menyumbang, dengan senang hati kami menerima. Mungkin dari saya cukup sekian, selebihnya nanti rekan-rekan saya yang menyampaikan. Billahi bisa mahasiswa. Ya, untuk kelas 2 bisa angkat tangan Bapak Ibu. Kelas 2. Oh. Ada beberapa. Mungkin sibuk, mungkin goyang. Ya, alhamdulillah ada yang mewakili. Nah, kelas 3. Kelas 3 ya kelihatan lebih banyak dari kelas 2, alhamdulillah. Kelas 4 ya. Oke, terima kasih. Kelas 5 AB. Kelas 6. Kelas 6 ini banyak ya, 31 tambah 1 siswa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah mewakili dari seluruh wali murid SD Muhammad. Mati. Lampu. Saya tanyakan Ibu,
belajar. Jadi kalau tahun kemarin itu kita kasih ke anak-anak untuk dibawa pulang. Namun untuk tahun ini setelah kami evaluasi, buku itu ada yang hilang, ada yang rusak, dan berkurang, tidak sesuai jumlah siswanya. Jadi di sini saya memberikan pilihan. Kalau misalnya mau siswanya memiliki buku masing-masing, bisa kita pesankan buku LKS, tapi itu menebus. Biasanya satu buku itu tahun kemarin itu 17.500 sepertinya ya segitu. Itu nanti bisa kita pesankan, namun mungkin nunggunya sebulan lebih. Nah, jika tidak mau menggunakan buku LKS, ada buku paket, namun tidak kita bawa kita kasih ke anak-anak untuk membawa pulang ke rumah seperti tahun kemarin. Kita pinjami, dipakai di kelas saja ketika pelajaran tersebut. Jadi ada pun yang tidak lengkap itu satu buku berdua. Jadi banyaknya nanti akan belajarnya gimana Bu? Ya belajarnya lewat catatan di buku tulis ketika ujian. Begitu. Jadi saya memberikan pilihan bagaimana menurut Bapak Ibu, ini kan juga demi anak-anak kita. Kalau misalnya mau beli buku LKS bisa, cuma menunggu 1 bulan lebih biasanya datang. Nah, kalau misalnya memilih membeli LKS berarti kita sambil menunggu buku LKS menggunakan buku paket yang ada. Kalau memilih tidak membeli ya seperti tadi, memakai buku paket yang ada, nanti belajarnya. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah telah berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Sebab banyak manusia itu yang sering lupa. Ada 2 nikmat yang Allah itu berikan, tapi kita sering lupa. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Alhamdulillah sehat dan kesempatan telah kita miliki sehingga kita bisa sempurnakan menghadiri undangan dari sekolah. Bapak Ibu murid, perlu saya sampaikan setelah kita mendengar bersama paparan dari kepala sekolah, wakil kurikulum, kemudian bendahara sekolah, semua sudah gamblang, sudah jelas. Dan saya hanya menambahkan sedikit, ya. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan dan bisa dipahami bersama-sama. Yang pertama adalah sekolah atau kegiatan belajar mengajar itu akan berhasil jika ada 3 poin yang tidak bisa lepas. Yang pertama adalah guru, ada gurunya. Kemudian orang tuanya, dan satu adalah pelajarnya atau muridnya. 3 faktor ini harus sinkron. Kalau salah satu tidak ada, pasti tidak akan berhasil sebuah pendidikan. Yang pertama adalah guru dan fasilitas atau sekolahnya. Jelas sudah ada, kita mempunyai sarana dan prasarana yang cukup. Kemudian ada tempat ibadah yang sudah representatif. Kemudian guru-gurunya alhamdulillah semuanya sudah SPD, kecuali saya SP2. Ya, alhamdulillah sebelumnya sudah sarjana pendidikan semua. Dan hanya saya ada SP2. Ya, saya hanya sama saja alhamdulillah disuruh kuliah sebenarnya saya. Alhamdulillah sudah umur saya sudah 58. Ya, kalau dulu itu 60 tahun sudah pensiun, biar yang muda-muda saja. Saya tak belakang saja itu kuliah saja. Itu yang pertama adalah dunia. Alhamdulillah dunia sudah teruji, ya, sudah memenuhi kriteria standar pendidikan. Kemudian yang kedua adalah murid. Baik ibu bapak, ya, ada muridnya. Di sekolah sudah diajari oleh guru-gurunya, baik itu akhlaknya, tata tertibnya, sholatnya dan sebagainya. Mulai masuk pintu gerbang
sudah diajarin bagaimana mengucap salam kepada diri. Ya, semua sudah kita lakukan. Kemudian setelah itu jam 7.20 menit sudah siap-siap masuk ruangan masjid untuk sholat duha. Satu pembiasaan yang ini penting sekali Bapak Ibu. Sholat itu adalah satu amalan yang sangat penting. Sebagaimana hadis Nabi tadi, inna awwala ma yukasabu bihil abdu yaumul qiyamah is-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat seorang hamba adalah sholat. Bapak Ibu, kenapa SD Muhammadiyah selalu keagamaan dan pendidikan akademiknya selalu berbarengan, semuanya dikejar sesuai anjuran Nabi. Bekerjalah kalian seakan-akan kalian itu hidup selama-lamanya, dan jangan lupa akhirat seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Ini yang menjadi motivasi. Kalau ingin dunia kita bagus, ya kita harus bersekolah, harus punya pendidikan. Kalau ingin akhiratnya selamat, ya kita harus dengan amal ibadah. Dua-duanya ini di Muhammadiyah, di seluruh SD Muhammadiyah, baik SD maupun SMP, semuanya dikejar supaya kita tidak di akhirat, ya, apalagi di dunia. Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau di sekolah sudah diajari, anak-anak sudah diajari sholat, perlu saya sampaikan ini yang penting banget ya. Kalau anak kelas 1, Anda umurnya 6 tahun, ya, masih ajari anak-anakmu dengan sholat. Umur kelas 1, 6 tahun. Kemudian umur 2 tahun atau kelas 2, masih diajarin untuk sholat. Kelas 2. Kemudian kelas 3, kalau 6 tambah 3 9, berarti masih ajarin anak-anakmu sampai dengan umur 10 tahun. Bapak Ibu, baik. Kalau anakmu sudah umur 10 tahun, maka ada hadis Nabi yang harus saya sampaikan dulu. Ada hadis Nabi yang mengajari kita, ajari anak-anakmu umur 7 tahun sampai 10 tahun. Dan kalau umur 10 tahun tidak sholat, maka pukullah. Ini yang harus digarisbawahi, ya. Baik, kalau sudah ibu anaknya umur 10 tahun tidak sholat, ibu boleh memukulnya. Nah, karena ibu sudah mempercayakan kepada kami yang ada di sekolah, ya, maka itu adalah tanggung jawab kami ketika sudah di sekolah. Kalau anak ibu umur sudah 10 tahun tidak sholat, maka kami ambil tindakan. Karena ada dalam ayat Al-Quran, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Salah satunya jika keluarga itu tidak sholat, ya tentu saja, ya, kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Kalau anak-anak itu sudah di sekolah, berarti itu anak kami. Sudah saya ajari, kami adalah orang tua kedua di sekolah. Perintah Nabi, perintah Allah, jaga keluargamu dari api neraka. Maka ketika tidak sholat, maka jangan heran Bapak Ibu ya, nanti ketika anaknya tak pukul ya, ya Bu ya, boleh kan Bu yang dipukul ya? Kalau 10 tahun, kalau masih belum 10 tahun tidak Bu, ada masih kelas 1 lari-lari di depan, tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Umur kelas 2 masih lari-lari tidak apa-apa, Yogi masih lari-lari tidak apa-apa, biarin, biarkan mereka itu melihat perbedaannya kakak-kakak nasional. Tapi ingat, kalau sudah umur 4, ya kelas 4, kelas 5, 6, saya lebih kelas lagi. Paham Bu ya? Supaya kita fair Bu ya, supaya kita fair. Dan itu pun ya boleh memukul, kata Nabi itu tidak menyakiti. Paham ya? Tidak boleh memukul kepala, wajah, tidak. Memukul itu dalam arti supaya mereka itu apa
biasa. Karena itu perintah agama ya Bu ya. Allah jadikan hidup dan mati ini untuk siapa? Untuk amal soleh. Siapa di antara kalian ini yang amalnya baik? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang amalnya baik? Maka ini dijadikan oleh Allah hidup, kemudian ada mati. Karena kehidupan dunia ini sebenarnya adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kalau ketika di dunia baik, insya Allah nanti akhirnya akan menjadi baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sungguh beruntung Bapak Ibu sekolah di Muhammadiyah. Ya, sungguh beruntung. Maaf Bapak Ibu, mungkin kalau sekolah yang lain sholatnya paling ya seminggu sekali. Alhamdulillah kita sholatnya pagi ajarin bareng-bareng sholat duha. Kemudian siangnya kita bisa sholat berjamaah, sholat duhurnya. Ini satu keuntungan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau 6 tahun sekolah di Muhammadiyah, tiap duhurnya berjamaah, iya enggak? Maka ini adalah pilihan yang tepat untuk Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu semuanya menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah. Ya. Sekali lagi, apa yang telah kami terapkan di sekolah, karena anak itu sudah percayakan kami di sekolah, kalau sudah di sekolah itu berarti anak saya. Kalau ada yang menyakiti, saya tidak terima. Misalnya ada orang lain berlain sama temannya, ya saya anak saya semuanya, jangan sampai anak saya itu berlain dan sebagainya. Ya, kan begitu ya. Juga begitu. Nanti kalau ada masalah, ya tadi disampaikan jangan di WA, langsung datang ke sekolah temuin, itu kita belajar apa, kita ngomong baik-baik dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kemudian proses belajar mengajar lagi setelah sholat kita murojaah. Kalau kelas 1 itu targetnya adalah 17 surat pendek. Kalau sudah di sekolahan diajarin, tolong Bapak Ibunya di rumah ya disimak. Sekolah itu bukan mesin cuci Bu ya, Bapak Ibu jangan beranggapan sekolah itu seperti mesin cuci. Begitu baju dimasukkan mesin cuci keluar bersih. Jangan, tidak bisa seperti itu. Ya, tapi enak banget. Baju kotor masukkan mesin cuci keluar jadi bersih. Begitu juga anak yang belum tahu apa masukkan sekolah, keluar dari sekolah, tamat dari sekolah, tahu-tahu sudah pintar. Tidak bisa seperti itu. 3 kriteria tadi itu anaknya, sekolahnya, kemudian wali muridnya. Kalau tidak ada kerjasama dari orang tua, juga tidak akan berhasil satu pendidikan yang bagus. Ya. Jadi dari kebiasaan atau pembiasaan yang setiap hari dilakukan di sekolah, tolong nanti dipraktekkan di dalam rumah atau dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, contohnya begini. Di sekolah diajarin berjilbab. Nah, ini ya Bu ya, karena sekolah kita bernama Islam. Diajarin berjilbab. Bahkan anak-anak sudah tahu hadisnya tentang bagaimana kewajiban seorang muslimah itu berhijab. Tanyakan nanti tanyakan kepada anak-anak, sudah hafal belum hadisnya? Ya, sudah tahu, sudah hafal, tinggal praktekkan. Kalau anaknya aja sudah disuruh berhijab, dan nanti orang tuanya tidak berhijab bagaimana? Itu namanya tidak berhasil sebuah pendidikan. Padahal di rumah itu adalah waktu yang paling panjang, waktu yang terbanyak adalah di rumah. Anaknya diajarin di sekolah, ayo adik-adik berhijab, ya, karena hijab itu hukumnya wajib. Nah, kemudian di sekolah sudah berhijab, di rumah tidak. Tolong diingetin kalau perempuan tidak berhijab disuruh hijab. Bapak ibunya juga begitu. Kalau anak tidak berhijab, ya tolong ditegur. Malah bapak ibunya atau ibunya tidak berhijab. Nah ini gimana? Ini nggak bisa belajar tadi. Poin 3 tadi salah satunya nggak bisa berhasil. Paham ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan itu akan menjadi acuan kita ke depan untuk lebih baik lagi. Kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, berarti kita rugi kalau tidak ada peningkatan kebaikannya. Sudah diajarin, ayo adik-adik tidak boleh mengatakan sudah hafal hadisnya
lisanaka, jangan sekali-kali, atau jagalah lisanmu. Sudah apa anak-anak? Nanti di rumah ketika dengan orang tuanya, tolong itu dijaga. Jaga lisannya deh, kata Pak Pro. Ayo, nggak boleh amsi alaika lisanaka, jagalah lisanmu. Itu kan, kita sama-sama ini. Jaga kebersihan, sudah diajari mengejar sampah, dipungut, ditempatkan di masuk sampah, apa? Dibuang di tempat sampah atau lurus atau ini. Bahkan tidak apa, anak-anak sudah apa. Tinggal prakteknya itu nanti di rumah, di masyarakat, di sekolahan. Sama-sama kita pantau dari mana. Ya. Kemudian hafalan-hafalannya nanti juga sudah. Kemudian Bapak Ibu tadi, ya sama-sama kita pantau, kita praktekkan. Syukur-syukur ketika mengaji di rumah, di video kirim ke kami atau kirim ke sekolah. Itu akan menjadi motivasi bersama bagi anaknya yang belum sekolah hafalan, nanti akan menjadi lebih giat. Jangan hanya berkait kepada sekolah, tidak bisa, ya. Mungkin hari ini surat Al-Falaq misalnya begitu, ya. 5 ayat, setorkan aja 5 ayat, jangan 19 kebanyakan, 5 dulu, ya. Rasulullah aja pertama hanya 5, Bu. Tidak sekaligus 6.666 ayat sekali, tidak. 5 ayat begitu. Karena kontinu istiqomah setiap hari, alhamdulillah, insya Allah kita akan hati kita akan menjadi lunak dan akan menjadi terbiasa. Ya? Itu pesan kami ya, Bapak Ibu. Nanti setorkan setiap hafalan, target-target di kelasnya masing-masing, setorkan. Tidak perlu semuanya, masih apa 5, masih apa 2 ayat, video dan kirimkan. Itu akan menjadi motivasi untuk yang lain. Ya, karena kita punya moto fasabul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena setiap kebaikan sekecil apapun Allah akan balas dan Allah akan nampakkan kebaikan-kebaikan. Jadi kita tidak perlu lelah untuk selalu berbuat baik. Ya. Mungkin Bapak Ibu dari saya tambahan sedikit, ada pertanyaan, monggo silakan. Silakan Bu. Sebelum kita pulang. Ya. Baik, kalau tidak ada. Nah, satu lagi Bu, saya tambahkan lagi tadi soal jemputan. Kalau ikut jemputan, yang penting anaknya sudah didandani rapi, sudah cantik, ya taruh di depan rumah, ya. Konfirmasi dengan sekolahan atau ada di tempat jemput. Nanti kami tidak jemput. Tadi biayanya sudah disampaikan sama Bu Ipa, ya. Yang penting anaknya sudah didandani. Dan jangan telat. Kalau telat memang tak tinggal Bu, ya. Saya tidak belajar, kita belajar disiplin Bu. Jadi hal-hal yang kecil itu kita akan menjadi terbiasa. Contoh begini, kalau kami ya ada 25 orang katakanlah yang ikut mobil kami, 1 orang terlambat 2 menit, katakanlah misalnya masuk tasnya sepatu, masuk belakang dan sebagainya. Coba kalau 2 menit kali 10 orang berapa? 20 menit Bu. Terlambat semuanya akan menjadi semua. Maka kalau 2 menit terlambat saya tinggal. Yang penting Bapak Ibunya juga nggak boleh bantong. Tadi ada yang ketinggalan, dia tak tinggal enak. Kenapa? Nanti kalau tak tungguin besok akan menjadi kebiasaan yang buruk. Ya enggak? Kemarin juga saya diprotes. Wah, kok ditinggal nggak mau nganteni? Ya, itu masa contoh begini. Kalau ibu naik pesawat terlambat 2 menit, kira-kira pesawat nganteni nggak? Nggak mau Bu. Sama, saya juga pesawat Bu. Nggak mau. Nanti boleh perusahaan minta jatah makan dan sebagainya kalau boleh, ya seperti itulah belajar disiplin. Jadi tadi umpama 2 menit aja, kalau 10 orang 20 menit Bu. Kalau kami buka 25 dari SP3 sampai puncak sana balik lagi ke sini, berapa yang rugi? Semuanya rugi, telat gitu. Ya, kalau itu jemputan orang diperhatikan baik-baik, ibunya jangan bangkong. Kalau anaknya belum bangun, sudah dibangun, dikedokin air. Ya, suruh bangun, sholat subuh, jangan sampai ketinggalan. Ya, kalau anaknya belum bangun, jangan diem Bu. Kedokin air, suruh sholat.
Ya kalau ibu tidak menyuruh sholat, salah loh Bu ya. Anak salah itu. Dosa besar itu. Anak itu tergantung kepada orang tuanya. Mau ditulis A, B, C itu tergantung orang tuanya. Ya, bangunin. Susah bangun, betuin air daripada nanti disiksa dia di neraka. Sakor Bu tempatnya ya. Orang yang tidak sholat itu tempatnya sakor Bu. Tahukah kamu apa sakor? Sakor itu adalah tempat nerakanya orang-orang yang tidak sholat. Nah tuh, kehidupan ini kan memang kadang kita terlena. Anaknya dibiarin, belum bangun masih dibiarin, sudah bangun. Jangan gitu. Kasih aja. Kalau tidak mau coba dirasakan api. Ya, ini kisah nyata yang dialami oleh Hamka, ya, seorang ulama besar. Ketika Hamka itu mau mencuri, ya, Hamka itu bawa korek dan disuluplah korek itu. Ternyata panas, menyulut badannya itu panas. Itu gambaran. Akhirnya ini aja sih api dunia panas kayak ini, apalagi api neraka. Maka tidak jadi, batal untuk berbuat jahat, batal untuk mencuri. Begitu. Sama. Ya, mari kita bersama-sama ya, mulai dari diri kita, keluarga kita, sama-sama untuk selalu berbuat baik. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf ya bila ada sedikit mungkin kok keras banget pendidikannya sampai dipukul. Maaf, dipukulnya tidak menyakitkan Bu. Ya. Mungkin kalau anak-anak tahu ya karakter Pak Bro ya, keras memang suaranya keras. Tapi sayang Bu, saya sayang Bu dengan anak-anak saya. Ya, sayang. Dengan suaranya takut anak-anak Bu. Tapi setelah itu tidak ada yang takut lagi. Takut karena mereka itu tahu karena biasa salah. Kalau nggak salah nggak takut Bu. Dah, aku bisa Ibu lihat itu. Nggak ada yang takut. Tapi ketika saya sudah menaikkan nada saya, ya, apalagi tentang sholat sudah dikomatin, kemudian masih main-main, payung betul Bu. Saya keras. Sholat saya keras juga. Silakan kalau Bapak Ibu protes, saya hanya menjalankan perintah agama. Memang begitu hadisnya. Pukullah, suruh pukul kalau 10. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.